Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan kedua dalam membaca kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Al-Hattab rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan qala al-mu'allif rahimahullah, babul i'rab wal bina. Ini perkataannya. Kenapa? Ini perkataannya Al-Hattab. Kenapa kita tahu? Kan tidak ada tanda kurungnya. Jadi kalau tidak ada tanda kurung, perkataannya. Iya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, babul i'rabi wal bina. Bab i'rab dan bina. Ini juga mutammimahnya, karena di matan al-jurumiyah tidak ada bina, cuma ada apa? I'rab. Jadi beliau katakan babul i'rab wal bina, bab al-i'rab wal bina. Apa itu i'rab, apa itu bina? Kata beliau, al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan au taqdiran. I'rab adalah taghyiru perubahan awakhir al-kalimi, akhir kata. Yang diinginkan akhir kata di sini maksudnya ahwal, keadaannya, harokatnya, bukan huruf terakhirnya. Bukan huruf terakhirnya, tapi apanya? Harokatnya, keadaan akhir kata. Likhtilafil awamili, yang mana perubahan itu karena ikhtilaf, karena perbedaan. Karena perbedaan, perubahan. Al-awamil, penyakit. Ya, ad-dakhilati, yang masuk, alaiha, padanya, lafdhon au takdiron. Apakah perubahannya secara lafaz atau secara takdir? Ini juga mudah bagi kita karena ini ketiga kalinya. Jadi i'rab adalah perubahan akhir kata karena perbedaan penyakit yang masuk padanya. Apakah perubahan itu secara nampak, kelihatan, atau takdiron, tidak kelihatan. Aqsamuhu arba'atun. Pembagian i'rab ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ada rafa, ada nasab, ada khafad, ada jazm. Di sini tidak ada pengertian rafa, nasab, khafad, jazm. Karena ini buku ketiga kita sudah paham apa itu rafa. Rafa adalah apa? Perubahan yang khusus, tandanya adalah dhamma atau apa yang menggantikannya. Kalau nasab, perubahan yang dikhususkan, tandanya adalah fathah atau apa yang menggantikannya. Kalau khafad, perubahan yang dikhususkan, tandanya adalah kasrah atau apa yang menggantikannya. Kalau jazm, perubahan yang dikhususkan, tandanya adalah sukun atau apa yang menggantikannya. Ini sudah lewat. Iya. Falil asma'i min dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Maka untuk isim dari hal itu, dari 4 tadi itu tadi, untuk isimnya adalah rafa, nasab, khafad. Tidak ada jazm padanya. Tidak ada jazm padanya. Ini untuk isim. Walil af'ali min dzalika, untuk fi'il dari hal itu adalah ar-raf'u wan nasbu wal jazmu. Adalah rafa, nasab, dan jazm. Wala khafdha fiha, tidak ada khafad pada fi'il. Mudah sekali. Jadi isim kita akan berbicara dia di rafa, di nasab, di jar. Kalau fi'il kita berbicara tentangnya, tentang rafanya, nasabnya, dan jazmnya. Inilah ya yang kita akan bicarakan terkait dengan hal tersebut. Ini namanya i'rab sekaligus pembagiannya. Lanjutannya al-bina. Wal bina'u luzumu akhiril kalimati harokatan au sukunan. Masya Allah. Lebih pendek lagi di sini. Bina adalah luzum, tetapnya akhiril kalimati, tetapnya akhir kata. Harokatan, apakah yang tetap itu secara harokat? Harokat mencakup 3. Apakah tetap di atas dhamma, atau di atas fathah, atau tetap di atas kasroh? Itu maksudnya. Paham ini? Di atas dhamma misalnya nahnu, ya kan? Di atas fathah misalnya anta, di atas kasroh misalnya anti,
Tetap di atas itu 3 harokat. Jadi harokat di sini mencakup 3. Au sukunan, atau tetap di atas sukun. Paham kan? Atau tetap di atas apa? Sukun. Contohnya apa? Man, kam, hal. Antum bisa pahami ini? Jadi namanya mabni itu, dia tetapnya akhir kata apakah harokat atau sukun. Apakah harokat atau apa? Sukun. Ini sangat jelas ya. Wa anwa'uhu arba'ah. Jenisnya ada 4 juga, sama. Cuman perbedaannya kalau mu'rab itu pakai istilah umum, rofa, nasab, khafat, jazm. Kalau mabni pakai harokat langsung. Karena mabni tidak pakai jenis, tapi pakai harokat. Dom, fat, kas, sukun. Nah, jenisnya ada yang mabni di atas dom, ada yang mabni di atas fathah, ada yang mabni di atas kasroh, dan ada yang mabni di atas sukun. Anda paham ini? Ini kata yang mabni, tidak keluar dari itu. Kemudian kata beliau selesai, wal ismu dorban. Dan isim ada 2 pukulan, bukan ya, 2 jenis. Dorban maksudnya nau'an. Ada 2 jenis. Isim ada 2 jenis. Ini sebelum masuk tanda-tanda i'rab dan mengenalnya. Beliau jelaskan dulu, isim ada 2 jenis. Mu'rabun, ada isim mu'rab. Tahu mu'rab? Akan dijelaskan pengertian sebentar. Wahal aslu, ini asal daripada isim. Jadi isim itu asalnya apa? Mu'rab. Perhatikan itu. Isim asalnya mu'rab. Iya. Wahwa, dia adalah, apa maksud isim mu'rab? Ma taghayyara akhiruhu bisababil awamil dakhilati alaihi labdon au labdon, imma labdon ka zaidin wa amrin wa imma takdiron nah Musa wal fata. Masya Allah. Isim mu'rab adalah ma taghayyara, apa yang berubah. Akhiruhu, akhirnya. Bisababil awamili, disebabkan karena adanya penyakit ad-dakhilati alaih, yang masuk pada isim tersebut. Paham ini? Ya, misalnya antum katakan Zaidun, ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin. Itu Zaid isim mu'rab. Kenapa? Berubah akhirnya karena ada amil. Itu lebih bilang isim mu'rab. Imma labdon, apakah dia berupa terlafatkan? Maksud terlafatkan di sini nampak perubahannya. Ka Zaidin, seperti Zaidin, kan sudah bilang tadi, ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin. Wa amrin, ja'a Amrun ra'aitu Amron marartu bi Amrin. Paham kan? Nampak lafaz terlafatkan perubahannya. Wa imma takdiron, dan kadang juga berupa apa? Takdiron, tidak nampak, tidak terlafatkan. Nah, contoh Musa wal fata. Kalau antum bila ja'a Musa ra'aitu Musa marartu bi Musa. Paham kan? Ada domanya, ada fathahnya, ada kasrohnya, tapi tidak nampak. Sama juga dengan al-fatah, ja'al fatah, ra'aitul fatah, marartu bil fatah. Selalu al-fatah. Dia berubah tapi tidak nampak. Itulah namanya isim mu'rab. Jadi perubahan isim mu'rab itu bisa nampak, bisa tidak. Antum bisa pahami? Selesai. Wa mabni wa hal far'u. Ada isim mabni dan ini cabangnya. Ini cabangnya, bukan asal dalam isim. Bukan asal dalam isim. Wa huwa ma la yataghayyar akhiruhu. Isim mabni maksudnya dia adalah ma la, apa yang tidak. La kan tidak, apa yang tidak yataghayyar, apa yang tidak berubah. Akhiruhu, akhirnya. Bisababil awamil dakhilati alaihi, dengan sebab adanya penyakit yang masuk daripadanya. Jadi walaupun ada penyakit dia tidak berubah. Itulah isim mabni. Kal mudmarat, seperti domir-domir. Seperti apa? Domir-domir. Ada penyakit, tidak berubah. Wa asma'i syarat, isim-isim syarat. Tahu isim syarat? Itu alat menjazm, 2 fi'il. Yang telah kita pelajari di buku sebelumnya. Itu kan isim-isim apa? Syarat, itu mabni. Wa asma'il istifham, dan kata-kata tanya, itu hukumnya mabni. Iya. Wa asma'il isyarah, isim-isim isyarah. Ini ma'ruf contohnya, hada, ja'a hada, ra'aitu hada, marartu bi hada, enggak berubah. Iya, wa asma'il af'al.
Ini tambahannya di sini, tidak ada di buku sebelumnya. Isim fi'il. Isim fi'il. Nanti akan disebutkan sebentar. Nanti jenisnya gimana itu isim fi'il ketika dibahas nanti isim fi'il amr, ya. Jadi isim fi'il termasuk isim yang mabni. Isim fi'il itu dibilang isim, dia isim tapi maknanya fi'il. Seperti mereka katakan soh. Yang kita bilang paham kan? Iya, tapi bahasa Arabnya soh, artinya uskut, diamlah. Itu kan maknanya perintah, tapi dia apa? Isim. Paham? Itu mabni. Selalu dibilang soh. Ada paham kan? Jelas ini? Paham ya? Iya. Ini dia isim fi'il. Contoh mabni. Wa asma'il mausulat, dan isim-isim mausul allati. Yang akan datang nanti di pembahasan ma'rifah nakirah. Akan datang nanti di pembahasan apa? Ma'rifah nakirah. Yang jelas di sini beliau hanya ingin menjelaskan dulu sama antum, bukan menyebutkan contohnya, karena contohnya akan datang. Di sini yang beliau mau sebutkan sama antum bahwa ada isim-isim mabni. Ada isim-isim yang mabni. Siapa saja itu? Beliau sebutkan pertama domir. Yang kedua isim syart. Yang ketiga isim istifham. Yang keempat isim isyarah. Yang kelima isim af'al. Yang keenam asmaul mausulat. Yang di kitab sebelumnya kita sebutkan 5. Ini tambahannya asmaul af'al, isim fi'il, yaitu isim yang bermakna fi'il. Iya, isim yang bermakna apa? Fi'il. Jelas ya? Ini mabni. Faminhu maka diantaranya mayubna ala sukun. Ada yang dimabnikan di atas sukun. Maksudnya diantara yang mabni ini. Kalau mu'rabkan banyak, nanti akan datang di pembahasan apa? Mengenal tanda i'rab. Yang mabni dulu langsung. Faminhu maka diantara yang mabni mayubna ala sukun. Ada yang dimabnikan di atas sukun. Nah kam, contohnya kam. Wa minhu mayubna ala al-fatih. Di antaranya ada yang dimabnikan di atas fathah. Ka aina, seperti aina. Wa minhu mayubna alal kasri. Di antaranya ada yang dimabnikan di atas kasrah. Ka amsi, seperti amsi. Wa minhu mayubna alad dom. Di antaranya juga ada yang dimabnikan di atas dhamma. Ka haitsu, seperti haitsu. Ja'a haitsu, ra'aitu haitsu, marartu bi haitsu. Anda paham kan? Mabni. Wal aslu fil mabni ayyubana ala sukun. Dan asal dalam mabni dia dimabnikan di atas sukun. Makanya kata yang mabni di atas sukun itu lebih banyak daripada yang di atas fathah, dhammah, kasrah. Karena asal dalam mabni dia dimabnikan di atas apa? Sukun. Jelas ya? Ini masya Allah. Selesai. Terus wal fi'lu, selesai untuk isim. Ini ingat pembahasan singkatnya dulu. Nanti ada ma'rifat alamat al-i'rab. Kemudian wal fi'lu dorban. Fi'il juga ada 2 jenis. Mabniun, ada fi'il mabni wahul aslu, dan ini asalnya. Beda itu kalau isim asalnya mu'rab, kalau fi'il asalnya mabni. Beda asalnya. Wa mu'rabun wahul far'u. Ada yang mu'rab, ini cabangnya. Tidak ada pengertian di sini. Kenapa? Sementara di isim tadi ada pengertiannya. Karena sama pengertiannya. Mu'rab di isim itulah pengertian mu'rab di fi'il. Tidak diulang. Tadi kan ada mu'rab, apa artinya? Huwa ma taghayyara akhiru bisababil awamilid dakhilati alaihi imma lafdhan au takdirun. Sama i'rab, sama pengertiannya. Sama pengertiannya. Wal mabni nau'an. Dan yang mabni dari fi'il ada 2. Yang mabni dari fi'il ada 2. Ahaduhuma al-madhi. Salah satunya adalah apa? Fi'il madhi. Itu mabni hukumnya. Fi'il madhi hukumnya mabni. Di atas apa? Dia bilang wa bina'uhu al-fath. Mabninya fi'il madhi itu di atas fathah. Makanya rata-rata kita bilang doroba qatala mana kharaja istaghfara damdama zalzala. Paham? Mabninya fi'il madhi di atas apa? Fathah. Ini asalnya. Illa, kecuali idza tasala bihi wawul jamaah fayudham. Kecuali kalau bersambung dengan wawu jamaah maka dia di dhamma. Jadi tidak ada lagi dibilang tasrifnya, langsung saja. Jadi asalnya fi'il madhi di fathah. Kecuali bersambung dengan wawu langsung di dhamma. Misalnya qatala, mana'a, damdama, zalzala, zaidun,
Oh bukan. Iya, isim dia. Tidak bisa. Alhamdulillah. Jadi kalau dia fil madi yang penting fil madi di fathah kecuali bersama dengan waw jamaah maka di dhamma. Nah, dorobu. Ingat di bahasa itu contohnya paling tinggi 3 kata. Iya. Karena di sini hanya teori, bukan contoh. Contoh itu kan di kitab. Iya. Jadi ini asalnya. Awitasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikun, atau bersambung dengannya dhamir rafa yang berharokat. Tahu dhamir rafa yang berharokat? Yang kita pelajari di sorof. Dhamir berharokat ada berapa di sorof? Ada 3. Nun niswah, nafa'ilin, tafa'il. Kan 3 saja. Dhamir berharokat. Tafa'il, ta, tu, ti. Paham kan? Nafa'ilin, na, atau nun niswah. Atau nun niswah. Kan dhamir berharokat cuma 3 itu. Kapan bersama dengan 3 ini? Diapain? Fayusakkan, maka disukun. Paham gak ini? Jadi tadi itu doroba sama dengan tu. Dorob tu. Kan ti. Na. Nun niswah. Dorobna. Anda paham kan? Jadi selesai. Itulah mabninya. Fi'il madi. Nah, dorobtu wa dorobna. Selesai fi'il madi. Itulah mabninya. Wasan yang kedua al-amru. Ada yang kedua fi'il yang mabninya adalah fi'il amr. Ada fi'il amr. Mabninya wa bina'uhu ala sukun. Mabninya di atas sukun. Nah, idrib wadribna. Jadi asalnya itu mabninya fi'il amr di atas sukun. Iya, illa kecuali idza tasala bihi dhamiru tatniyatin au dhamiru jam'in au dhamirul muannatsatil mukhatabati fa al hadfin nun. Kecuali bersambung dengan dhamir tatniyah alif au dhamiru jam'in waw au dhamiru al muannatsatil mukhatabati yaitu ya. Maka apa? Fa al hadfin nun. Maka di atas penghilangan nun. Jadinya idriba, idribu, idribi. Itu mabni di atas apa? Penghilangan nun, bukan sukun. Karena alif, waw, ya itu fa'il, bukan akhir dari kata. Itu fa'il, bukan akhir dari kata. Maka mabni di atas apa? Penghilangan nun. Asalnya idribani, idribuna, idribina. Tapi kan dia fil amr mabni di atas apa? Penghilangan nun. Paham gak ini? Jelas. Nah, idriba, wadribu, wadribi. Jelas kan? Kalau mau lebih ringkas lagi, mabni di atas apa yang fi'il mudhari'nya dijazm. Mabni di atas apa fi'il mudhari'nya dijazm. Selesai. Wa illal mu'talla, dan kecuali yang mu'tal. Tahu mu'tal akhir? Waw, ya dan alif. Fa'ala hadfi harfil illah, maka di atas penghilangan huruf illah, bukan mabni di atas sukun atau di atas penghilangan nun, tapi apa? Penghilangan huruf illah. Berapa huruf illah? Apa itu? Waw, alif, ya. Nah, contoh ikhsha, apa yang hilang? Alif. Kenapa ditahu? Fathah. Wagzu. Kenapa ditahu itu? Dhamma. Warmi. Ya, ditahu kenapa? Selesai. Fil amr. Wal mu'rabu minal af'al, dan yang mu'rab dari fi'il. Ini langsung selesai. Dan yang mu'rab dari fi'il al mudhari'u. Ada fi'il mudhari yang mu'rab. Tapi ingat, bisyar dengan syarat alla yattasila bihi nunul inas wala nun taukid al mubasyarah. Tidak boleh bersambung dengannya nun inas, tidak boleh bersambung dengannya nun inat, nun nisbah maksudnya, dan tidak pula bersambung dengan nun taukid secara langsung. Tidak boleh bersambung dengan nun taukid secara langsung. Nah, yadribu wa yaksha, mu'rab ini. Paham ya? Artinya yadribu contoh untuk mu'rab dhahir, nampak lafdhon. Kemudian yaksha contoh yang mu'rab takdiron. Paham? Fa ini tasolat bihi nunul inat, kalau bersambung dengannya nun inat, bunia ala sukun, maka langsung fi'il mudhari'nya itu mabni di atas sukun. Nah, contoh wal walidatu yurdi'na, asalnya itu yurdi'u, kemudian masuk nun inat, nun niswa, jadinya apa? Yurdi'na, sukun, langsung sukun.
Wa ini tasolat bihi nunut taukidil mubasyaratu buni al fathi. Dan kalau bersambung dengan nun taukid secara langsung, maka mabni di atas sukun, langsung sukun. Alal fathi di atas apa? Fathah. Nah, contoh la yusjananna wa la yakunan. Paham gak ini? Dua itu. La yusjananna mabni di atas fathah, nun taukid sakila. Wa la yakunan mabni di atas fathah, nun taukid khafifa. Karena tanwin itu bukan tanwin tapi nun sukun. Tapi nun apa? Sukun. Jelas kan? Kemudian kata beliau wa innama u'ribal mudhari'u limusyabahatihi lil ismi. Dan tiada lain fi'il mudhari di i'rab karena mirip dengan isim. Paham ini? Ini maksudnya, ini alasannya. Kenapa tiba-tiba fi'il mudhari mu'rab? Paham kan? Karena dia mirip dengan isim. Makanya ketika masuk nun taukid dan nun niswa mabni. Kenapa? Karena tidak serupa lagi dengan isim. Nun taukid hanya masuk pada fi'il. Nun niswah hanya masuk pada fi'il. Sehingga mabni kembali. Anda bisa pahami kan? Kembali apa? Mabni. Selesai. Wa ammal hurufu famabniyatun kulluha. Adapun huruf maka mabni seluruhnya. Adapun huruf maka dia mabni seluruhnya. Antum bisa pahami ini? Huruf tidak perlu dibagi-bagi lagi. Tidak ada yang mu'rab mabni, tidak. Langsung dia adalah apa hukumnya? Mabni seluruhnya. Itu huruf. Sudah ya? Selesai berarti? Selesai. Sekarang babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda i'rab. Ini yang di tabel di buku dasar. Kemudian di Miftah yang Tufa kemarin yang kita bahas lama ini. Mengenal tanda i'rab. Li raf'i langsung beliau katakan, li raf'i arba'u alamat. Untuk rafa itu ada 4 tanda. Ini bukan hal yang asing lagi karena sama di buku sebelumnya. Untuk rafa ada berapa tanda? 4 tanda. Ad-dhammatu wahil aslu. Dhamma ini asal. Alamat pokok untuk rafa adalah dhamma karena pengertian rafa itu perubahan khusus dengan tanda dhamma atau apa yang menggantikannya. Jadi alamat khususnya adalah siapa? Dhamma. Wal waw wal alif wan nun. Dan bisa juga alamat rafa'nya waw, bisa alif dan bisa nun. Semuanya ada tempatnya, sementara akan dirinci. Wa hiya naibatun anid dhamma. Ini adalah pengganti dari dhamma. Jadi waw, alif dan nun ini alamat cabang, alamat pengganti. Penggantinya siapa? Dhamma ketika tidak ada. Sekarang di mana tempatnya dhamma? Di mana tempatnya waw, di mana tempatnya alif, di mana tempatnya nun. Dirinci sekarang. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadi'a. Adapun dhamma maka dia menjadi tanda untuk rafa pada 4 tempat. Jadi hanya 4 tempat yang beralamatkan dhamma. Iya. Fil ismil mufradi, 1 pada isim mufrad. Munsorifan kana au ghairu munsorif. Apakah bertanwin atau tidak? Namanya isim mufrad, tanda rafanya dhamma, tanwin atau tidak? Paham kan? Nah, contoh qala Allahu, contoh yang bertanwin. Qala Allahu karena tidak ada alif lamnya ilahun. Iya kan? Tapi ini ada alnya. Wa id qala Ibrahimu, ini contoh yang tidak bertanwin. Wa id qala Musa, ini contoh yang ketiga untuk dhammanya muqaddaro. Itu sama saja bertanwin atau tidak, dhahir atau muqaddaro. Sama saja. Pokoknya alamat rafanya adalah siapa? Dhamma. Wa fi jam'i taksir, pada jama' taksir juga itu alamat rafanya dhamma. Munsharifan kana au ghairu munsharif. Apakah dia bertanwin atau tidak bertanwin? Paham ya? Bertanwin atau tidak bertanwin. Nah, contoh qala ashabu Musa, ashabu jama' taksir. Ya, wa masakinu tardaunaha. Masakinu jama' taksir tidak bertanwin, siga muntahal jumu. Wa min ayatihil jawari. Al-jawari alamatnya rafa dengan dhamma muqaddaro. Kan asalnya itu al-jawari, ada ya-nya. Kemudian dihilangkan ya-nya seperti al-qadi. Anda bisa pahami? Itu ada ya-nya dihilangkan. Jadi al-jawari, ri-nya itu bukan alamat rafa. Alamat rafanya adalah dhamma muqaddaro alal ya'il mahdufa.
Dhamma yang dihilangkan di atas ya yang dhamma yang disembunyikan di atas ya yang dihilangkan. Jadi asalnya itu punya ya. Al-Jawari. Paham ini? Jelas ya? Paham ini alamatnya? Selesai. Wa fi jam'il muannas salim. Yang ketiga pada jama' muannas salim. Jadi jama' muannas salim itu dia kalau marfu tandanya dhamma. Wa ma humila alai, dan apa yang diikutkan kepada jama' muannas salim. Yaitu bukan jama' tapi sama bentuknya. Sehingga alamat i'rabnya sama dengan jama' muannas salim. Ini tambahannya di sini. Wa ma humila alai, dan apa yang diikutkan kepada jama' muannas salim. Dari kata-kata yang bukan jama' muannas salim tapi bentuknya seperti jama' muannas salim, maka i'rabnya sama. Nah, contoh idza ja'akal mu'minatu, lihat al mu'minatu fa'il. Tanda rupanya adalah apa itu? Dhamma. Wa ulatul ahmali, ulatu itu bukan jama' muannas salim tapi sama dengan jama' muannas salim. Jadi i'rabnya adalah dhamma. Iya, karena diikutkan kepada siapa? Jama' muannas salim. Wa fil fi'lil mudhari. Tempat keempat ini. Wa fil fi'lil mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Termasuk yang beralamatkan dhamma adalah pada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Yang mana sesuatu ini kita sudah jelaskan dulu, yaitu alif itsnain, waw jamaah, ya muannatsatil mukhatabah, nun niswah dan nun taukid. 5 itu. Iya. Kalau tidak bersambung dengan 5 itu, maka fi'il mudhari dirofa dengan dhamma. Contohnya narfa'u darajatin man nasya'u, narfa'u nasya'u. Wallahu yad'u ila daris salami, yad'u dhamma muqaddara. Ya? Dhamma muqaddara. Jelas ya? Selesai. Lanjut. Lanjut lagi? Atau sudah? Sudah Mi? Sudah dulu? Baik, sudah dulu. Ulang itu ya, alhamdulillah. Besok lagi baru kita lanjut. Ada pertanyaan? Mirip huruf. Dah? Man mirip min. Dah? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Ada kebakaran tadi? Enggak ada, Ji. Alhamdulillah. Subhanallah.